pacar gue nyebelin banget sih, tiap akhir bulan selalu sensitif, bawaannya suka kesel sendiri, nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara PMS ya. Ya pacar gue aja ada musimnya, apalagi investasi pasar modal. Menurut kalian di saham itu ada musimnya nggak? Sebagai contoh, kalau di bisnis itu ada musimnya. Misalnya saya kalau misalnya mau pergi liburan di bulan lebaran dengan pesawat, contoh anggap saja Garuda Indonesia, itu harganya bisa mahal sekali, bisa 5-6 juta rupiah. Sedangkan kalau saya pergi 1 bulan setelahnya, yaitu harganya bisa turun sampai ke 2 juta rupiah. Padahal pilotnya sama, makanannya sama, mungkin pramugarinya juga sama, mungkin pesawatnya juga sama, dan destinasinya kan juga sama. Tapi kok harganya bisa beda jauh ya? Bedanya kalau saya pergi pas lebaran itu namanya lagi musim high season. Kalau saya pergi 1 bulan setelah lebaran namanya musim low season. Di industri pakaian juga sama. Kalau saya jualan baju menjelang lebaran, pasti omset saya naik berkali-kali lipat. Tapi setelah bulan lebaran atau bulan Ramadan, omset saya langsung anjlok sangat banyak. Kenapa? Karena lebaran itu musim peak, dan setelah lebaran namanya musim low. Ada low season, ada peak season. Bagaimana dengan saham? Ternyata di saham itu banyak musim-musim yang hampir pasti kejadian. Saya garis bawahi ya, nggak selalu kejadian sih, tapi hampir pasti. Saya akan coba kasih contoh beberapa musim-musim yang sering kali kejadian di Indonesia. Musim pertama namanya musim Santa Claus Rally, atau adalah kenaikan harga saham yang kejadian di bulan Desember. Kalau teman-teman lihat data statistik di bawah ini, dalam 15 tahun terakhir, saham Indonesia selalu mengalami kenaikan di bulan Desember. Ini adalah data yang terjadi dalam 15 tahun terakhir. Kalau dalam 15 tahun selalu kejadian di bulan Desember, saya rasa ini bukan sebuah keberuntungan, tapi ini adalah sebuah pola yang kita bisa manfaatkan buat investasi. Kedua, 1 bulan setelah bulan Desember, ada lagi yang namanya musim Januari Effect, atau di mana biasanya pada bulan Januari setelah masuk tahun baru, itu saham-saham Indonesia mulai mengalami kenaikan. Nah, cuma untuk Januari Effect, efeknya nggak sebesar di bulan Desember. Secara peluang probabilitas, setelah kalian lihat di data di bawah ini, itu hanya sekitar 80% dari saham-saham Indonesia yang mengalami kenaikan di bulan Januari. Jadi nggak sekuat yang Desember yang polanya 100%, tapi di Januari itu 80%. Itu namanya ada musim Santa Claus Rally dan musim Januari Effect. Ada juga musim-musim kecil di beberapa sektor. Contohnya, sektor batu bara. Biasanya sektor batu bara itu selalu mengalami kenaikan di bulan Oktober sampai Desember. Kenapa begitu? Karena di bulan Desember, negara China dan Eropa yang mana adalah konsumen terbesar batu bara itu mengalami yang namanya musim dingin. Tentunya kebutuhan batu bara mereka melonjak. Sama juga contoh musim di kelapa sawit. Biasanya di bulan Oktober, di mana ada namanya festival kue bulan yang secara masif dan besar dilaksanakan di China, itu mendongkrak pemerintahan minyak kelapa sawit. Karena kan kue bulan banyak minyak kelapa sawitnya kan, sehingga kebutuhan mereka sangat tinggi. Sehingga ekspor Indonesia ke China juga meningkat di bulan-bulan menjelang festival kue bulan yang diadakan oleh China. Jadi ada musim-musim kecil, Januari dan Desember, ada juga musim-musim sektoral seperti di batu bara dan kelapa sawit. Atau contoh yang paling umum teman-teman bisa lihat ya, musim-musim di bulan lebaran. Itu biasanya saham-saham yang bergerak di sektor retail seperti Hypermart, Mitra Adi Perkasa itu juga mengalami kenaikan menjelang lebaran. Karena omset mereka di bulan lebaran selalu paling tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada musim sektoral, ada musim-musim kecil, ada juga musim secara global. Nah, kalau musim secara global itu terbagi hanya kepada 2 fokus. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan semua produk investasi yang ada di dunia ini, sebenarnya ujungnya cuma 2. Itu adalah surat utang atau saham. Sebenarnya hanya 2 ini. Antara itu surat utang, obligasi, medium term notes, obligasi korporasi, atau saham. Atau juga turunan dari saham. Jadi sebenarnya fokus fund manager global cuma 2, saham atau obligasi. Kapan fund manager mulai masuk ke obligasi dan kapan manajer investasi mulai masuk ke saham. Nah, ini adalah pilihan yang biasanya mereka pertimbangkan berdasarkan satu indikator ekonomi yang namanya pertumbuhan ekonomi global. Kalau mereka melihat bahwa ekonomi global dan ekonomi negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya, biasanya mereka akan meningkatkan porsi investasinya kepada saham. Sebaliknya, kalau mereka melihat bahwa ada potensi pelambatan ekonomi, akan terjadi potensi resesi, potensi perang, atau potensi sebuah aktivitas ekonomi yang melambat sangat drastis, mereka akan mengurangi porsi sahamnya dan masuk ke obligasi. Nah, itu adalah pilihan yang biasanya setiap tahun akan dilakukan oleh manajer investasi global. Semoga teman-teman bisa menjalani tiap musim investasi kalian bersama Sukor Sekuritas.